Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 6 kelas B dalam praktikum bioinformatika. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai translasi cara mentranslasikan DNA ke protein itu menggunakan beberapa aplikasi dan juga website. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara untuk mentranslate sequence DNA menjadi urutan protein. Jadi, aplikasi yang kita gunakan yang pertama yaitu segmen, seperti yang terlihat pada layar. Langsung saja kita klik sequence, terus add one. Dia nanti ini bakal kita masukkan forward dan reverse-nya juga. Seperti ada tuh di video yang sebelum-sebelumnya juga pernah kami menggunakan segmen ini. Langsung saja kita cari terlebih dahulu sequence yang akan kita gunakan. Kita ganti ini formatnya jadi AVI files WO extension. Langsung saja kita klik, terus kita pilih bagian atas ini. Open. Terus untuk memasukkan sequence yang satunya juga kita ulangi langkah sebelumnya. Inilah tampilannya. Terus konflik ini kita klik dan terus konfliknya kita klik 2 kali. Jadi seperti inilah tampilan dari bagian sequence forward dan reverse-nya. Jadi di segmen ini kita dapat mengedit urutan bahasa. Misalnya yang seperti yang NN ini kita edit dan sebaiknya kita hapus karena N ini berarti itu bisa saja di antara semua jenis bahasa, misalnya di antara A, C, C, C. Nah, untuk mengedit ini kita hapus saja semua karena ini kita hapus semua karena di bawah ini ada N. Jadi nanti takutnya adanya ketidakjelasan. Jadi kita hapus seperti ini. Kita edit, kita lihat. Ini supaya tidak ragu translate ini boleh kita tutup dulu. Terus kita lihat ini. Nah, ini juga ada N-nya, langsung kita hapus saja. Mungkin proses mengedit ini agak lama, guys. Jadi kita skip aja ya. Baiklah, jadi ini semua sudah kita edit. Insya Allah itu tidak ada N lagi. Ini sudah benar sudah benar urutannya semua sesuai grafiknya juga. Selanjutnya itu kita konfig. Kita save kontennya dan dalam bentuk single file. Ini jangan lupa kita simpan dalam format pasta. Oke, misalnya kita beri nama laporan akhir. Seperti ini. Jangan lupa di belakangnya itu kita tambahkan format pas. Karena nanti kalau enggak, nanti enggak bisa kebaca sama bioedit. Jadi harus kita tambahkan juga ya, jangan lupa. Langsung aja kita save. Nah, sepertinya sudah ter-save.
Langsung aja selanjutnya kita membuka bioedit. Jadi di sini itu telah kita buka itu bioedit dan juga kita sudah apa? Kita pindahkan itu dari segmen ke bioedit. Nah, terus ini modenya kita ganti menjadi edit supaya dapat kita klik seperti ini. Nah, jadi kita klik konfig ini, terus kita hmm, kita edit dan copy sequence to clipboard dalam bentuk FASTA format ini. Nanti setelah kita copy itu langsung kita tempel ke uh, website NCBI Blast. Nah, untuk NCBI Blast itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, di sini kita buka kembali yang telah di-save saya tadi. Nah, jadi sequence ini akan kita kopikan kepada NCBI Blast. Kita kopikan dulu. Langsung kita ke NCBI Blast. Kita pastikan di sini dan dihapus bagian tulisan konteksnya. Nah, ini langsung kita blast dan tunggu beberapa menit. Setelah itu akan muncul spesies di sini. Kita akan pilih 7. Select dulu. Kita akan pilih 7 spesies sampai kanan. Kita akan pilih select yang 7. Pilih yang dari kanan 7F, sekarang 3F, kemudian yang ini setelah terpilih 7, saat ini kita download FASTA Compact Sequence. Kita tunggu dulu. Terdownload tadi, ini semuanya kita kopikan lagi dan akan kita paste ke nav menu awal tadi. Kita paste di bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan mengganti namanya. Sini kita ganti dengan nama spesiesnya. Untuk spasi itu diberi underscore sama dengan video minggu kemarin. Boleh kita kasihkan ini yang pertanggal 1, kemudian ini pertanggal 2. Dari sholat sampai pertanggal dan ini tidak di sini pertanggal untuk yang compact genome itu kita biarkan yang tulisan compact genome-nya. Lanjut lagi, ganti namanya. Sini sudah ganti namanya. Jadi dari 7 spesies yang kita pilih tadi digabungkan dengan satu sequence awal tadi itu jadi totalnya ada 8 urutan sequence di sini. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan aplikasi Crystal X.
kita klik file, root sequence. Setelah kita lihat sequence-nya, kita jadikan do alignment, tentu kontak alignment dulu. Oke, dan tunggu beberapa menit. Nah, jadi setelah di alignment tadi, tampilnya dan ini bisa kita set ya. Terus kita checklist yang postal dan juga custom format. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan aplikasi BioEdit. Di sini kita akan mengedit sequence-nya. Ini sequence seperti itu. Dengan aplikasi BioEdit, bagian model ini kita ganti dulu. Edit supaya kita bisa mengedit si sequence ini. Nah, jadi di sini kita akan mengkat tentang sequence-nya. Kita cari bagian mana yang paling lengkap. Ya. Nah, jadi dari posisi yang mana tadi ya? Dari posisi 6488 itu kita tekan shift, kemudian kita baru ke bagian klik untuk kita delete. Jadi ini ada satu lagi. Nah, tadi bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Dari posisi sebelahnya 598, kita shift lagi, kita bawa ke belakang. Di bagian sini. Dan kemudian yang paling bawah ini juga berat ya. Setelah itu bisa kita langsung kita save. Diganti format namanya, ini sudah kita simpan sebagai pasta, kemudian nama filenya HLN ini kita ganti menjadi sudah bisa kita simpan. Nah, setelah ini akan dilanjutkan menggunakan aplikasi MegaX yang akan lebih dikenalkan. Nah, baiklah. Selanjutnya adalah kita akan menganalisis sequence sebelumnya itu dengan software Mega 11. Di sini sudah dibuka software dari Mega 11. Kita akan add file ke dalam software ini dengan cara klik file, open a file, lalu kita klik file dari sequence tersebut. Nah, di sini terlihat pilihan Analyze or Align File, karena sebelumnya sudah kita align, maka kita klik yang Analyze. Klik OK. Yes. Nah, pada bagian ini kita klik ataupun checklist bagian vertebrate mitochondrial. Oke. Nah, setelah kita klik, di sini pada bagian kiri atas terlihat ada bagian TA. Di sini kita klik. Nah, untuk melihat pemetaan dari sequence beserta bahasa penyusunnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mendownloadnya dalam bentuk Excel. Nah, kita sudah klik
simbol Excel tadi. Lalu pada bagian ini, pada writing side number, kita ubah menjadi for each side, dan kita klik OK. Save, dan yes. Kalau ingin melihat langsung hasil di Excel-nya, kita klik yes. Nah, ini merupakan sequence beserta bahasa nukleotida penyusunnya. Bisa kita lihat, nah pada urutan kelima, itu terdapat perbedaan bahasa pada spesies Tortambra. Nah, lalu pada sequence di sini, itu juga terlihat perbedaan bahasa pada spesies Tortambra juga. Nah, pada bagian sequence ini terlihat perbedaan bahasa pada spesies Tormusula dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagian-bagian bahasa penyusun dari setiap spesies, dan bisa kita lihat bagian mana aja dari spesies tersebut yang bahasanya berbeda. Kita analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita kembali ke software Mega 11. Di sini kita bisa melihat bagian situs konsert dari kedelapan spesies yang akan dianalisis ini. Nah, pada situs konsert ini terdiri dari 564 sequence dari 599 sequence. Nah, jadi panjangnya itu adalah 564 base pair untuk situs konsert. Kemudian variabel set-nya adalah 33. Kemudian parsimoninya adalah 15 base pair. Nah, lalu single stone-nya adalah 18 base pair. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat jarak genetik antara kedelapan spesies tersebut. Dengan klik bagian distance, kemudian compute pairwise distance. Klik OK. Nah, ini merupakan jarak genetik antara kedelapan spesies. Bisa dilihat dari layar ini. Selanjutnya adalah kita akan menganalisis pohon filogenetik dari kedelapan spesies tersebut untuk melihat bagaimanakah kekerabatan antara 8 spesies yang kita input. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan untuk melihat pohon filogenetiknya. Nah, yang pertama kita coba pohon filogenetik yang maksimum likelihood. Kita klik. Kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai sudah dianalisis keseluruhannya. Nah, berikut telah terlihat hasil analisis pohon filogenetiknya. Ini yang original, nah ini yang bootstrap. Nah, di sini terlihat bahwasanya terdapat hubungan kekerabatan antara kedelapan spesies, yang mana di sini antara Tor Musula 1 dan Tor Cambra ini memiliki hubungan yang paling dekat. Kemudian pada bagian kedua itu ada spesies Tor 1 dengan Tor Putitora itu saling memiliki kekerabatan yang dekat. Juga di sini Tor Tambroides 1 dan Tor Tambroides 2 memiliki hubungan yang dekat, dan Tor Tambroides 3 dan 4 itu juga memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, dari pohon filogenetik ini dapat diketahui bahwasannya antara Tor Musula 1 dan Tor Tambroides 4 itu memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Nah, baiklah. Kita akan coba menganalisis pohon filogeni yang neighbor joining tree. Klik yes, dan klik OK.
kita tunggu terlebih dahulu selagi menganalisis. Nah, pada pohon filogenetik yang tipe ini terlihat bagian original tree-nya dan bootstrap. Kita klik yang bootstrap. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya hubungan kekerabatan antara spesies Thor musula 1 dan Thor tambroides merupakan hubungan kekerabatan yang paling jauh dalam pohon filogenetik ini. Nah, baiklah, demikian pemaparan dari saya terkait analisis sequence ke-8 spesies dengan software Mega 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu mentranslatekan DNA ke protein dengan menggunakan web DNA to protein translation. Kita cari dulu webnya. Nah, ini dia webnya, lalu kita klik DNA to protein translation. Di bagian ini kita copy paste sequence yang sudah dikontik sebelumnya. Kita buka terlebih dahulu sequence yang sudah dikontik. Dibuka melalui Notepad. Lalu kita salin. Dan kita pastikan. Nah, untuk mentranslatekan kita klik di translate to protein. Lalu untuk melihat hasil translasinya, kita klik show translation alignment. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat tanda-tanda bintang di sequence, di mana tanda bintang ini menandakan kesalahan dalam mentranslasikan DNA ke protein. Bisa jadi karena hasil pada saat kontik itu tidak terbaca, ataupun webnya itu ragu untuk mentranslatekan bintang-bintang ini ke kode apa. Nah, jika bintangnya itu semakin banyak jumlah bintangnya, misalnya bintangnya lebih dari 5, itu menandakan terdapat banyak kesalahan di sequence. Namun, untuk melihat hasil yang baik, hasil translasi yang baik itu dilihat dari bintang yang jumlahnya paling sedikit. Nah, dapat dilihat di sini bahwa bintang yang paling sedikit itu terdapat di bagian yang 500, yaitu terdapat 4 bintang. Jadi ini merupakan hasil translasi yang baik. Nah, jika adapun fungsi untuk translasi DNA ke protein ini yaitu untuk menerjemahkan kode mRNA ke protein. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.